Saya lanjutkan, Bapak Uskup. Ini dari Ibu Catherine. Mohon tanya, ada pihak lain yang mengatakan bahwa semua data di Alkitab yang berkaitan dengan pernyataan Allah Tritunggal adalah dari murid-murid Yesus sendiri. Jadi bisa saja mereka mengatakan apapun. Jadi ayat mana yang menyatakan bahwa ayat yang mana bahwa Tritunggal dinyatakan sendiri oleh Allah. Jadi sepertinya menuntut pernyataan bahwa Allah menyatakan bahwa Allah itu adalah Tritunggal gitu. Maksudnya. Ini sama dengan mereka yang mengatakan Yesus itu bukan Allah karena tidak pernah Yesus mengatakan diri aku Allah. Ya. Jangan lupa iman Kristen kita warisi dari para rasul yang percaya kepada firman Yesus. Ya kan? Dan itu ditulis dalam Alkitab, dalam Injil. Apakah Yesus sendiri mengatakan aku Allah? Atau para rasul yang mengatakan Yesus itu adalah Allah? Perkaranya adalah sama. Kita percaya enggak bahwa para rasul itu menerima wahyu dari Yesus? Kita tergantung dari iman para rasul. Makanya kita sebut iman rasuli, kredo para rasul. Kalau kita tidak percaya pada kesaksian para rasul, percumalah mencari ayat Yesus mengatakan, "Hai, saya Allahmu." Enggak ada gunanya karena kita intinya adalah percaya pada iman para rasul atau tidak. Dan iman para rasul yang mengalami Yesus selama 3 tahun lebih mengatakan kepada kita bahwa Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Sama dengan Allah Tritunggal. Enggak ada ayat dalam Alkitab, "Hai, saya Allah Tritunggal Maha Kudus." Tidak ada. Tapi kita kan percaya bahwa yang menulis kitab suci itu percaya akan Allah Tritunggal. Jadi kalau mencari bukti, nggak ada bukti. Nggak ada. Baik, Bapak Uskup, saya lanjutkan lagi dari Saudara Willy. Monsinyur, apakah benar pengajaran bahwa salah satu perbedaan gereja Roma Katolik dengan gereja Ortodoks Yunani adalah Katolik percaya Allah dan Putra mengutus Roh Kudus, sedangkan gereja Ortodoks percaya Allah dan Roh Kudus yang mengutus Putra. Gini, ada kata filioque. Tadi saya baca juga filioque itu bahasa Latin dan dari Putra. Gereja Ortodoks yakin bahwa Allah Putra lahir dari Bapa, begitu juga Allah Roh Kudus lahir dari Bapa. Tapi iman gereja Barat, Romawi, mengatakan tidak. Roh Kudus itu lahirnya dari Bapa dan dari Putra. Dan ini perdebatan sekian lama, ya sudahlah. Kita mengakui masing-masing punya iman yang berbeda dalam hal ini. Ya. Jadi gitu maksudnya. Roh Kudus itu keluar dari siapa? Dari Bapa dan Putra. Dan Putra, filioque. Itu. Kalau orang Ortodoks enggak, keluarnya dari Bapa. Tetapi kalau mengatakan Yesus itu, Roh Kudus itu diutus siapa? Kitab suci dengan jelas ya diutus oleh Bapa, tetapi juga oleh Yesus. Roh Kudus itu diutus oleh Yesus dan oleh Bapa. Tapi yang dipersoalkan dalam Tritunggal Maha Kudus itu adalah kelahiran kekal. Lahirnya dari siapa Roh Kudus itu? Ya, bukan soal mengutus ke dunia, bukan. Baik, saya lanjutkan ya, Pak Uskup. Ya. Dari Bapak Herman Sutarto mengatakan apakah Trinitas itu sebuah konsep yang sudah ada sebelum Yesus lahir, seperti di dalam Yesaya dinubuatkan bahwa akan muncul anak manusia. Mohon pencerahan. Konsep Allah Tritunggal tentunya tersirat di dalam Perjanjian Lama, tetapi baru menjadi jelas diungkapkan karena Yesus mengajarkan adanya Allah Bapa dengan jelas sekali dan ada Allah Roh Kudus dengan jelas sekali. Lalu dari Yesuslah kita lalu sadar, ternyata ada Tritunggal Maha Kudus. Jadi di Perjanjian Lama
Enggak ada yang jelas. Paling tersirat sangat. Tapi beda dengan yang ditanyakan anak manusia, bukan dalam Yesaya, itu lebih ke kitab Daniel. Anak manusia itu yang dimaksud adalah figur atau sosok luhur yang diutus oleh Allah di surga ke dunia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu ungkapan yang ya memang banyak tafsiran ya. Jadi yang dimaksud dengan anak manusia di dalam kitab Daniel, seorang seperti anak manusia yang turun untuk menyelamatkan bangsa Israel, itu bukan dalam arti anak Allah, bukan. Ya, anak manusia, gelar. Kebetulan gelar ini nanti cocok untuk Yesus. Ya. Tetapi dalam kata anak manusia tidak dibicarakan Tritunggal Maha Kudus sebenarnya. Tadi pertanyaannya kan bagaimana itu dalam kitab Yesaya kok ada kata anak Allah, anak manusia ya. Anak manusia itu gelar yang tidak harus berarti anak Allah atau apa, tidak. Saya lanjutkan ya Pak Bosok. Ya. Ini ada pertanyaan dari saudara Afgan Wahyu. Monsinyur, pemahaman saya bahwa Tuhan tidak bernama. YHWH itu adalah bukan nama, tapi aku adalah aku. Dan nama Tuhan kita baru kita terima setelah Yesus hadir. Namamu akan kuberikan kepadaku, sehingga dalam satu nama semua berlutut karena nama yang benar adalah Yesus. Dan untuk Bapa, Putra, Roh Kudus seperti itu. Apakah pemahaman ini benar? Gini, kalau tentang Filipi pasal 2 yang tadi saya sebutkan, Yesus itu sebenarnya anak Allah yang setara dengan Bapa. Tetapi dia untuk menyelamatkan manusia tidak mempertahankan kesetaraannya, melainkan rela menjadi manusia, bahkan mati di salib. Setelah bangkit, Allah memulihkan kemuliaannya. Ya, nama yang dimaksud itu kemuliaan. Ya, tapi bukan, tidak perlu dipertentangkan bahwa Allah tidak punya nama, tidak perlu. Ini ungkapannya beda gitu loh ya. Dalam Filipi, nama yang diberikan kepada anak manusia, kepada Yesus ya nama, artinya suatu nama, kemuliaan dan sebagainya yang amat tinggi. Tetapi apakah ini bisa dikaitkan dengan kata-kata dalam kitab Keluaran ketika Allah menyatakan diri kepada Musa? Musa tanya, siapa namamu? Allah tidak mau memberi nama, oh nama saya Gideon atau apa, enggak. Aku adalah aku yang ada. Ehyeh, Asher, Ehyeh, bahasa Ibraninya. Lebih tepat diterjemahkan dengan aku adalah aku yang ada. Bukan nama. Setuju saya. Ini bukan nama. Ya, bukan nama. Aku adalah aku yang ada, bukan nama. Tapi definisi dari siapa Allah bagi orang Israel. Aku adalah Allah yang hadir di tengahmu. Aku adalah Allah yang menolong kamu. Aku adalah Allah yang menyayangi kamu. Itu diungkapkan dengan ungkapan aku adalah aku yang ada. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Tapi dari kata ini timbullah 4 huruf. YHWH yang kita sebut Yahweh. Nama itu nama. Bukan aku adalah aku. Asher, Asher bukan. Tapi kata Yahweh ini dalam Alkitab begitu banyak. Itu nama pribadi. Tetapi tidak berani diucapkan. Jadi jangan lalu Allah Bapa tidak punya nama sama sekali, baru ada nama ketika Yesus diangkat ke surga. Enggak, ini dua hal yang berbeda. Ya. Tadi yang mengatakan siapa? Bapak siapa itu mengatakan tidak ada nama, itu bukan nama. Saya setuju. Aku adalah aku yang ada, itu bukan nama. Saya setuju itu. Karena bahasa Ibraninya saya sebut berkali-kali. Tetapi jangan lupa, dalam seluruh kitab suci ada namanya Yahweh Elohim. Nah, Yahweh-nya ini adalah proper name, nama diri. Jadi Allah Bapa punya nama diri apa?
Antara lain namanya adalah Yahweh. Begitu. Mudah-mudahan tidak terlalu teknis ya bagi mereka yang mungkin terlalu sulit ini tadi. Tapi karena ditanyakan ya saya harus menjawab. Baik, baik. Dari Ibu Yuni Wimarta ini mengatakan, kapan mestinya kita mengucapkan syahadat panjang ya, Credo Nikia Konstantinopel itu, Bapak Uskup? Ya, tidak ada waktu yang khusus, tapi sebenarnya memang idealnya ya yang panjang itu lebih bagus. Tapi karena misa kita sudah panjang, maka syahadat yang singkat lebih sering dipakai. Karena syahadat yang singkat itu konon lebih cocok untuk waktu pembaptisan. Itu sebagai ritus yang menyertai pembaptisan atau upacara krisma pendek, ya rumus pendek. Tetapi yang rumus panjang itu sebenarnya ya dianjurkan sebenarnya. Sebelum saya lanjut